Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Prayoga dari program studi agribisnis kelas B. Saya akan mempresentasikan materi mulai dari sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan tanda baca beserta fungsi masing-masing. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai seluruh oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Itulah sejarah bahasa Indonesia. Semoga dengan ini menambah pengetahuan dan rasa cinta kepada tanah air. Itulah materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan atau topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antara penutur. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang dapat digunakan di wilayah tersebut biasanya dikenakan tenganan lingkungan setempat. Misalnya, berbicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang di Jawa berbeda dari berbicara bahasa Indonesia yang digunakan dengan adanya suatu orang-orang di wilayah Sumatera. Bahasa formal dan non-formal. Bahasa formal sering digunakan pada suatu acara-acara formal seperti upacara inisiasi, seminar, dan pertemuan. Sementara non-formal sering digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari di luar acara formal, misalnya ketika berbicara terhadap keluarga dan teman-teman. Bahasa pendidikan. Bahasa yang telah digunakan dengan orang-orang yang berpendidikan jelas berbeda dari orang yang tidak berpendidikan. Itu bisa dibandingkan dengan pengucapan kata-kata seperti orang-orang berpendidikan yang sering menggunakan kata-kata mengunci, mencuci, televisi, dan video. Tidak seperti orang yang tidak melalui pendidikan. Kata-kata nyuci, video, ngunci, dan TV dibacakan.
2. Ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan, yaitu ragam bahasa secara lisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu adaptasi terhadap keadaan yang ada, waktu dan situasi, kebutuhan akan intonasi dalam bahasa tubuh dan berbicara yang digunakan, gerakan terhadap tubuh serta ekspresi wajah dan intonasi yang digunakan dengan pengiriman sangat membantu. Ini berlangsung dengan cepat dan gesit, membutuhkan beberapa teman untuk berbicara atau tidak sendiri. Percakapan sering terjadi ketika tidak ada alat yang digunakan. Kesalahan bicara bisa dikenali dan diperbaiki. Kedua, ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan terdiri dari ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan dengan berbagai bahasa Indonesia baru dimulai sejak Sumpah Pemuda diperkenalkan pada 28 Oktober 1928. Hingga saat ini, dengan pertumbuhan dan perkembangan terhadap kekalangan masyarakat Indonesia. Ragam bahasa Indonesia lama. Variasi bahasa Indonesia telah digunakan sejak lama, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga masa muda. Karakteristik bahasa Indonesia kuno masih dipergunakan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini yakni akhirnya dengan menjadi bahasa Indonesia. Alasan mengapa bahasa Melayu terhadap bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yakni telah bertindak sebagai bahasa lalu lintas. Bahasa Melayu sederhana karena tidak dapat mengenali level terhadap bangsa, ketulusan dalam suku-suku daerah lainnya. Bahasa Melayu yang berfungsi sebagai ke dalam budaya tersebut. 3. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Terdiri dari ragam bahasa sastra. Keragaman ini memprioritaskan elemen keindahan artistik dan gaya ekspresi simbolik dengan menggabungkan elemen intrinsik dan ekstrinsik, misalnya novel, romansa, dan lain sebagainya. Ragam bahasa baku. Variasi bahasa standar merupakan adanya dalam suatu variasi yang dilembagakan dan diakui dengan sebagian besar komunitas pengguna tersebut. 4. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ragam bahasa ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yaitu bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna luas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna khas. Menghindari penonjolan personal dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Adanya keselarasan dan keruntutan antar proporsi dan antar alinea. Contohnya, pergeseran nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. Ragam bahasa hukum. Ciri-ciri ragam bahasa hukum mempunyai gaya bahasa yang khusus, lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan, objektif dan menekan prasangka pribadi, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Ragam bahasa bisnis. Contohnya, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Ragam bahasa agama. Contohnya, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ragam bahasa psikologi. Contohnya, penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Ragam bahasa kedokteran. Contohnya, anak itu menderita penyakit kanker otak. Ragam bahasa sastra. Contohnya, cerita itu menggunakan unsur flashback. Oke, itu materi yang kedua tentang ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi yang ketiga atau terakhir, yaitu tentang tanda baca beserta fungsinya masing-masing.
1. Tanda titik. Kegunaannya mengakhiri kalimat berita atau pernyataan. 2. Tanda koma. Kegunaannya memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. 3. Tanda seru. Kegunaannya sebagai penutup dan penegas dalam kalimat perintah dan juga kalimat seruan yang menggambarkan ketidakpercayaan, kesungguhan, atau rasa emosi. 4. Tanda tanya. Kegunaannya mengakhiri kalimat tanya. 5. Tanda titik koma. Kegunaannya memisahkan kalimat yang sejenis atau setara dan juga sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. 6. Tanda titik dua. Kegunaannya sebagai penutup suatu kalimat yang kemudian akan diikuti oleh sejumlah perincian dari kalimat tersebut. 7. Tanda hubung. Kegunaannya menulis kata ulang. 8. Tanda petik 2. Kegunaannya mengapit judul syair, bab buku yang dipakai dalam kalimat atau karangan. 9. Tanda petik tunggal. Kegunaannya mengapit makna kata atau ungkapan. 10. Tanda kurung. Kegunaannya mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. 11. Tanda kurung siko. Kegunaannya mengapit kata atau kelompok yang sudah ada sebagai kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. 12. Tanda garis miring. Kegunaannya digunakan dalam penomoran kode surat, nomor pada alamat, penulisan tahun. 13. Tanda elipsis. Kegunaannya sebagai penanda adanya bagian kalimat yang dipotong atau dihilangkan. 14. Tanda pisah. Kegunaannya untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. 15. Tanda kurung siku atau kurawal. Kegunaannya penanda adanya bagian yang dikoreksi dari suatu kalimat. 16. Tanda baca penyingkat atau apstrof. Kegunaannya untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Itulah tadi hasil materi yang saya bawakan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.